Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aryo kembali menyusun rencana jahatnya. Dengan kecermatan yang licik, kali ini ia menyamar sebagai kurir yang membawa beberapa kaleng cat untuk keperluan kantor Nando. Dengan rompi yang khas, ia tampak meyakinkan tak ada seorang pun yang mencurigainya. Langkahnya mantap memasuki gedung kantor, membawa sebuah box besar sebagai tiketnya menuju sasaran. Saat berada di dalam, ia memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari situasi sekitar. Dengan kecepatan dan kehati-hatian, Aryo menuju lift tanpa menarik perhatian, membawa perangkat kecil yang sudah dipersiapkannya. Kamera mungil itu ia pasang di sudut lift, memastikan posisinya tersembunyi. Namun cukup strategis untuk merekam setiap momen. Di waktu yang sama, Saleha tiba di kantor Nando dengan langkah tenang seperti biasanya. Penampilannya sederhana, namun selalu memancarkan aura yang membuat orang di sekitar merasa nyaman. Ia menuju lobi, melewati resepsionis, lalu berjalan ke lift untuk naik ke lantai atas. Namun tanpa ia sadari, Aryo sudah lebih dulu berada di dalam lift beberapa menit sebelumnya. Setelah memastikan kamera terpasang dengan baik, Aryo keluar dan segera mengotak-atik sistem lift melalui perangkatnya. Tak lama kemudian, saat Saleha memasuki lift, perangkat itu mulai berjalan. Lift berhenti mendadak di tengah perjalanan. Lampu berkedip-kedip dan Saleha terkunci di dalam ruang sempit itu. Kebingungan berubah menjadi kepanikan. Sementara ia mencoba menekan tombol darurat dan mencari bantuan. Di tempat lain, Aryo menyeringai puas sambil memegang ponselnya. Ia segera mengirimkan video dari kamera di lift ke ponsel Nando. Dalam video itu terlihat Saleha yang panik dan ketakutan. Jelas menunjukkan situasi berbahaya yang dialaminya. Aryo tahu ini adalah momen yang tepat untuk membuat Nando terguncang. Pesan yang ia kirimkan bukan sekedar peringatan, tapi ancaman terselubung yang dirancang untuk memukul mental Nando. Dalam pikirannya, ini hanyalah langkah awal yang akan mengguncang kedamaian Saleha dan Nando. Ketika melihat video Saleha yang terjebak dalam lift, Nando tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari ruang kerjanya dan langsung menuju tangga darurat, melompati anak tangga dengan tergesa-gesa. Pikirannya hanya tertuju pada keselamatan istrinya, namun langkahnya terhenti sejenak saat mendapati Aryo berdiri di dekat pintu tangga, melambaikan tangan dengan senyum penuh ejekan. Dengan nada sinis, Aryo berucap seolah mengejek. Pasti kamu akan menyelamatkan istrimu, bukan? Tanpa menunggu reaksi, ia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Nando yang kini dipenuhi amarah. Rasa marah yang membara di hati Nando memacu langkahnya untuk mengejar Aryo. Suara langkah kaki mereka menggema di tangga darurat. Nando bertekad untuk tidak membiarkan Aryo lolos, terutama setelah ejekan itu. Kejar-kejaran berlangsung sengit, dengan Nando yang terus memperpendek jarak. Aryo yang mulai panik karena merasa terpojok melakukan gerakan tergesa-gesa di tangga yang licin. Namun nasib buruk tak bisa dihindari. Dalam upayanya kabur, Aryo kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan keras di tangga, membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi serius. Setelah memastikan Aryo tak lagi menjadi ancaman, Nando segera mengingat Saleha yang masih terjebak di lift. Ia kembali berlari, kali ini dengan hati yang penuh kecemasan. Sesampainya di lift, ia bersama tim teknisi berhasil membebaskan Saleha. Perasaan lega menyelimuti Nando saat ia melihat istrinya selamat tanpa luka sedikit pun. Meski ketakutan masih tampak di wajah Saleha, ia akhirnya bisa tersenyum kecil di pelukan Nando, yakin bahwa semuanya telah berakhir. Di rumah sakit Septa Medica, Alisa berdiri di depan pintu ruang rawat inap. Dengan hati yang kacau, wajahnya pucat dan tangannya terus menggenggam erat ponsel. Berusaha menenangkan diri meski hatinya diliputi kecemasan. Meskipun ia sering berselisih dengan Aryo, kenyataan bahwa adiknya kini terbaring dalam kondisi kritis
membuat perasaannya hancur. Hubungan darah yang mengikat mereka telah membuat Alisa tak mampu berpaling di saat-saat seperti ini. Dengan suara lemah, Aryo memanggil, meminta kehadiran orang-orang yang ia temui, Nando, Saleha, dan Bara. Nada terbata-bata yang keluar dari bibir Aryo menambah rasa pilu yang menghantui Alisa. Tanpa membuang waktu, Alisa segera menghubungi Saleha, menyampaikan kabar bahwa Aryo ingin bertemu mereka. Di sisi lain, kabar itu membuat Saleha terguncang. Pikirannya berkecamuk mendengar permintaan terakhir Aryo. Meskipun banyak luka yang telah ditorehkan Aryo dalam hidup mereka, kenyataan bahwa ia tengah berada di ambang hidup dan mati membuat Saleha tak bisa menutup mata. Di tengah kebimbangannya, ia menyadari ada satu kebenaran besar yang belum terungkap, bahwa Reza, anak yang selama ini mereka asuh, adalah putra kandung Aryo. Setelah berdiskusi dengan Nando, mereka sepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk membawa Reza ke rumah sakit dan mempertemukannya dengan ayah kandungnya. Bocah kecil itu tak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi, namun wajah tegang Nando dan Saleha membuatnya ikut merasa gelisah. Ketibaan Nando, Saleha, Bara, dan Reza di lobi rumah sakit disambut oleh Alisa dengan tatapan penuh kesedihan. Matanya yang berkaca-kaca menyiratkan betapa berat situasi yang sedang dihadapinya. Dengan suara yang bergetar, Alisa memberitahu mereka bahwa kondisi Aryo sudah benar-benar kritis. Ada permintaan terakhir yang ingin Aryo sampaikan kepada mereka. Setelah mendengar penjelasan Alisa, mereka semua segera menuju ruang rawat untuk menemui Aryo. Di dalam ruangan, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara mesin medis yang berdenyut pelan. Tubuh Aryo terbaring lemah, wajahnya tampak pucat, namun matanya perlahan membuka. Ketika melihat mereka semua hadir, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengucapkan permintaan maaf atas segala perbuatan jahatnya di masa lalu. Kata-katanya terputus-putus tapi penuh penyesalan. Nando, Saleha, dan Bara terdiam sejenak, teringat akan luka-luka yang pernah mereka alami karena ulah Aryo. Namun mereka sadar bahwa memaafkan adalah bagian dari kemanusiaan. Dalam hati, mereka berusaha mengikhlaskan masa lalu, meski tidak mudah. Dalam waktu yang tersisa, Aryo akhirnya bertatap muka dengan anak yang selama ini tak pernah ia peluk sebagai seorang ayah. Momen paling mengharukan terjadi ketika Aryo meraih tangan kecil Reza dan menggenggamnya dengan lembut. Ia mengungkapkan kebenaran bahwa ia adalah ayah kandungnya. Mendengar itu, Reza menangis terseduh-seduh, merasa terkejut dan tak percaya bahwa orang yang selama ini ia panggil Om adalah ayahnya. Beberapa saat kemudian, Aryo menghembuskan nafas terakhirnya di tengah tangisan yang pecah di ruangan itu. Saleha bersandar pada Nando, menangis dengan perasaan campur aduk. Sementara Alisa menangis histeris, merasakan kehilangan mendalam atas kepergian adiknya. Namun ada kelegaan kecil bahwa Aryo akhirnya pergi dengan membawa pengampunan.